Kasus dugaan pemukulan seorang anak polisi yang dituduh dilakukan oleh Supriani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berlanjut di pengadilan. Terbaru sang guru dituntut lepas oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi, tuntutan ini berbeda dengan isi penjelasan yang menyatakan jaksa berkeyakinan Supriani bersalah dan melakukan pemukulan. Kok bisa ya? Tuntutan ini disampaikan jaksa dalam sidang ke-7 Supriani pada Senin 11 November 2024 di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Ujang Sutisna, jaksa penuntut umum, dalam kesimpulannya meminta majelis hakim melepaskan Supriani dari segala tuntutan hukum. Meski begitu, jaksa tetap berkeyakinan bahwa Supriani satu kali memukul siswa seperti yang dituduhkan. Selesai pembacaan tuntutan, pihak Supriani mengajukan waktu untuk pembacaan pembelaan. Supriani selesai sidang tetap tidak mengakui pernah memukul anak polisi itu seperti yang dituduhkan kepadanya. Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa Polis bebas. divonis bebas. Oke. Tapi tetap akan firm ya kalau tidak memukul, Bu ya. Tidak memukul tetap. Yang penting tidak memukul, itu aja. Iya. Itu aja. Sebenarnya seperti apa kronologi tuduhan pemukulan yang disebut dilakukan Supriani terhadap seorang anak polisi ini? Peristiwa ini berawal pada Jumat 26 April 2024. Saat itu Supriani dilaporkan oleh orang tua anak ke pihak kepolisian. Guru honorer ini dituduh memukul anak pelapor yang duduk di kelas 1A pada Rabu 24 April. Berdasarkan kronologi pelapor, Supriani disebut memukul dengan sapu ijuk kepala siswa tersebut hingga luka. Kemudian pada Senin 29 April, Supriani dipanggil sebagai terlapor di Polsek Baito. Di situ ia dimintai keterangan mulai dari kejadian yang dituduhkan hingga adanya luka di paha siswa. Bersama kepala sekolah, mereka akhirnya mendatangi rumah pelapor. Hanya saja mereka tidak mendapat kabar baik. Malah Supriani dipanggil kembali untuk diperiksa di Polsek Baito. Di situ Supriani diminta 50 juta rupiah dan tidak mengajar kembali agar kasus ini bisa selesaikan secara damai. Namun Supriani tidak menyanggupi permintaan tersebut karena tidak memiliki uang. Dalam ketidaktahuannya, proses hukum tetap berjalan. Hingga pada 16 Oktober, Supriani dipanggil Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Setelah diperiksa, ia langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Kendari, Sultra. Tak lama berselang, kasus ini pun viral di media sosial. Dukungan publik mengalir kepada Supriani. Kuasa hukum Supriani menyatakan sejak awal kasus itu bergulir, sejumlah hal terkesan janggal dan dipaksakan. Proses hukum kasus tersebut pun dinilai cacat hukum. Saat ini kasus yang menjerat Supriani belum berakhir. Publik tentu menanti putusan majelis hakim agar dapat mengadili perkara ini secara terbuka dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan. Harapannya agar keadilan dapat ditegakkan. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah ada kejanggalan dalam kasus guru Supriani ini?